Oke, gimana? Halo, selamat malam buat kita semua, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kaum milenial dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di sini, bersama kami Duo Lucky Channel. Jadi saya sebagai host di sini, perkenalkan diri saya Uzia Gersanto Pranangin dan brother saya Karis Blessing Siregar. Dan kami sudah mengundang narasumber kami yang akan menceritakan pengalaman studinya di Korea Selatan, yaitu Bang Gotlas Haryanja. Jadi untuk waktu dan kesempatan saya persilakan buat brother Karis Blessing terlebih dahulu untuk menanyakan sesuatu sama Bang Gotlas Haryanja. Oke, terima kasih. Halo Bang, Halo, apa kabar? ya baik, puji Tuhan. Kegiatan di Korea apa Bang selama pandemi? Selama pandemik, memang ini baru pertama kali sih. Ya di mana aja pertama kali ya. Jadi di sini kami ya kebanyakan menghabiskan waktu di asrama. Jadi karena biasanya kan kami kan masuk ke kelas, tapi di sini beberapa tinggal di asrama. Jadi yang di asrama ya tetap di asrama aja. Kami mengadakan kelas biasanya dari asrama. Kita lewat pengalaman Zoom link juga, ini baru pertama kali semua, jadi agak menikmati selama ini. Jadi, tapi kita banyak nggak keluar selama 1 semester ini. Dari Januari hingga bulan ini kita nggak ada yang keluar sama sekali. Ya. Oke Bang, kalau gitu boleh perkenalan diri dulu Bang? Perkenalan diri ya, oke. Nama saya Gotlas Haryanja, Gotlas Adi Saputra Haryanja. Saya orang Indonesia. Tema pembicaraan kita kali ini Korea. Jadi ya saya tinggal di Korea. Ini tahun kedua saya di Korea dan saya ambil program master pendidikan di Korea. Ini semester ketiga saya dan saya baru saja selesai semester ketiga ini dan masuk ke semester keempat. Salam kenal semuanya. Oke, baik Bang, makasih atas perkenalannya. Udah berapa lama Bang di Korea Selatan? Di Korea ini jalan 1,5 tahun. Ini semester ketiga juga. Rencana kuliah di sini master berarti 2 tahun ya. Jadi jalan 1,5 tahun, jalan 2 tahun dan nanti kira-kira Januari tanggal 8 wisuda. Dan kenapa Abang pengen kali untuk belajar di Korea Selatan? Belajar di Korea Selatan sebenarnya nggak ada rencana khusus sih. Sebenarnya nggak ada rencana khusus. Jadi memang rencana untuk ambil master itu sudah ada sejak lama. Dan prinsip Abang kalau mau ngambil master, janganlah kita membebani orang tua. Kan kita juga udah umur di atas juga, kalau mau masih membebani orang tua ngambil master kan sayang sekali. Jadi saya pikir kenapa nggak kita ngambil master tapi juga dari kampus yang menyediakan beasiswa. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada nggak rencana ambil master atau ambil sekolah di Korea, itu sebenarnya nggak ada sama sekali. Karena aku sendiri nggak ada kepikiran direncana karena aku sendiri bukan penggemar Korea. Nggak bisa bahasa Korea juga, bukan penggemar Korea, dan ya kalau bisa dibilang ini berkat Tuhan sih. Kenapa Tuhan pilih Korea ya dapatnya ini. Itu dia. Dan Abang kan sudah 1,5 tahun lah di Korea Selatan, jadi ya Abang tahu lah lingkungan budaya dan masyarakat di Korea Selatan seperti apa. Boleh ceritain sedikit Bang? Kalau lingkungannya, lingkungan budaya tadi ya pertanyaannya. Kalau dari lingkungan secara umum memang Korea di atas Indonesia, harus kita akui itu. Mereka di atas Indonesia dari segi lingkungan, dari segi kebersihan, dari segi transportasi, tata kota, mereka juga rapi sekali semuanya. Walaupun Abang tinggal di Seoul, jadi kalau ditanya tentang kota lain nggak ngerti. Tapi kira-kira kurang lebih sama. Jadi tata kotanya bagus, transportasinya bagus,
sedikit macet, berbeda dengan di negara kita sedikit macet, dan kebanyakan orang itu mereka pakai mobil atau pakai transportasi umum. Tidak ada sedikit sekali motor. Kalaupun ada motor, itu biasanya dipakai untuk pengantaran barang, untuk pengantar makanan. Kalau biasanya orang pesan makanan kan, itu biasa diantarin, mereka biasa pakai motor biar cepat. Jadi yang perbedaan yang menonjol dari segi lingkungan itu tata kotanya rapi. Mereka biasanya pakai mobil, antara pakai mobil pribadi atau transportasi umum. Lalu kebersihan juga kita harus akui mereka di atas kita, Korea di atas kita. Lalu kalau dari segi budaya, kalau dari segi keanekaragaman, nah di sini kita yang beda. Kalau dari segi keanekaragaman kita unggul, karena mereka di sini negara kecil, sedangkan kita 17.000 pulau, 18.000 pulau, berbeda-beda suku bangsa, warna kulit, wajah. Tapi kalau di sini, kamu pergi ke daerah manapun, kira-kira wajahnya begitu-begitu aja. Kalau ada wajah yang berbeda, itu berarti dia bukan orang Korea, atau biasanya orang luar negeri. Budaya, apalagi ya? Makanan sih ya. Makanan juga itu mereka nggak banyak. Jadi, beda dengan kita. Kalau kita ada nasi, ada warung Padang, ada warung warteg, ada nasi kucing, makanan Jawa, makanan suku-suku tertentu ada banyak di Indonesia. Tapi kalau di Korea kita bisa bilang budaya mereka ya memang nggak banyak. Jadi karena budaya mereka nggak banyak, cuma satu. Jadi makanannya juga nggak begitu bervariasi. Kamu pergi ke restoran manapun, restoran tradisional ya, pergi ke restoran tradisional manapun, ya makanannya yang disediakan itu, menunya kira-kira sama. Kecuali kita pergi ke restoran luar negeri, punya luar negeri, KFC atau hamburger atau macam Starbucks, nah itu baru bervariasi beda. Itu kira-kira garis besarnya budaya di sini. Jadi apa ya Bang ya? Mungkin selama di Korea pasti kan Abang ya pasti adalah suka duka yang Abang hadapi selama kuliah di Korea. Dan boleh cerita nggak sih Bang, kalau Abang lagi down, lagi mungkin ada masalah di Korea, apa yang membuat Abang tetap terus kuat, dan juga apakah Abang melibatkan Tuhan ketika Abang lagi down di sana? Oke, kalau lagi down ya, jarang down juga sih. Paling kalau lagi down itu biasanya masalah lebih ke masalah pribadi sih, lebih ke masalah keseharian di sini juga. Kalau mau dibagi masalah yang secara pribadi Abang alami itu masalah akademik dan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi gitu. Jadi ke down-nya di sini yang Abang struggle itu maintain kedisiplinan, apalagi kalau asrama, tinggal asrama, secara otomatis semuanya harus kamu atur sendiri. Nggak ada orang yang bangunin kamu, nggak ada orang yang ngurusin kehidupan kamu harus atur sendiri. Jadi kalau Abang down itu, ya ini down-nya Abang, masalah pola hidup, kedisiplinan, mengatur waktu. Nah itu mau nggak mau harus dari dalam sendiri, harus disiplin sendiri. Bangun pagi, sarapan, lalu belajar, ya itu. Lalu kalau masalah akademik ya puji Tuhan sih lancar-lancar saja kalau Abang di sini. Jadi nggak ada yang signifikan kalau masalah akademik. Lalu tentang masalah melibatkan Tuhan, itu menurut Abang sebagai orang Kristen ya otomatis lah. Sebagai orang Kristen ya harus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Cuma masalahnya kadang-kadang kita yang lupa kan melibatkan Tuhan kan. Itu masalahnya. Kita punya masalah tapi kadang-kadang nggak kita libatkan Tuhan. Nah itu. Jadi masalahnya itu down-nya apa? Down-nya itu yang nggak melibatkan Tuhan itu. Itu tantangan buat semua orang
terutama mereka yang mengaku religius, mereka yang mengaku spiritual, tantangannya itu, apakah di tengah kesibukan kamu masih mengandalkan Tuhan apa enggak, kamu masih taat pada Tuhan, kamu masih setia pada Tuhan apa enggak, karena sangat mudah sekali bagi kita, khususnya bagi abang di sini, untuk melupakan Tuhan itu sangat mudah sekali. Kita sibuk, kita kerja, kita kuliah, kita pelayanan, melupakan Tuhan itu sangat mudah sekali. Jadi kalau dibilang down-nya abangnya itu masalah spiritual itu, ya. Dan pastinya kan ada dong Bang dasar ayat Alkitab yang membuat abang tetap terus kuat selama menjalani pendidikan di Korea. Boleh dibagi sedikit Bang ayat Alkitabnya Bang? Waduh, ada teologi di sini. Iya, karena apa kan ya? abang juga sering khotbah gitu. Dasar Alkitab banyak sih. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, itu juga kadang-kadang menguatkan. Lalu Roma 12 ayat 2 itu juga selalu ayat yang abang pegang. Nggak cuma di sini sih, di kehidupan, di seluruh kehidupan abang itu biasanya abang pegang Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik dan buruk, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Itu karena buat abang itu juga penting, itu bagian dari transformasi karakter. Jadi pembaharuan budi. Lalu juga, jadi kalau kamu tanya cuma satu, abang kasih banyak. Cuma satu nih. Karena durasinya juga sih. Oh, durasi ya? Oke. Yosua 1 ayat 9, bukankah aku sudah berkata kepadamu, jangan takut, ya macam begitu. Itu dia. Dan kalau boleh tahu Bang, apa yang ingin abang lakukan setelah lulus dari Korea Selatan, dan bagaimana cara abang membagikan ilmu yang sudah abang dapat di Korea Selatan untuk ke orang lain? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Saya sendiri bertanya pertanyaan itu sama diri saya sendiri. Ini saya lulus ngapain? Kalau kamu tanya begitu, masih bisa dibilang ini masih draft, masih belum rencana fix. Jadi yang mau abang, jadi ini belum fix benar. Ini masih wacana, masih visi misi, masih visi yang perlu diasah lagi. Jadi rencana abang setelah lulus nanti, abang merasa abang terpanggil untuk pelayanan. Entah pelayanan apa itu abang nggak tahu, masih belum tahu apa. Pelayanan itu pasti. Lalu yang kedua, abang juga mau meniti karir di dunia pendidikan. Itu rencana abang sih. Entah jadi dosen kah, entah jadi guru kah. Tapi rencana abang jadi dosen. Lalu jadi ada dua kalau bisa dibilang, antara pekerjaan dan pelayanan. Di pelayanan ini mungkin abang lebih involve ke STI atau involve ke gereja, atau mungkin mungkin pelayanan mencari dana untuk STI, mencari dana untuk gereja, pelayanan pastoral, pelayanan gereja, pelayanan pemuda, macam-macam seperti itu. Itu kalau di bidang pelayanan. Tapi kalau di bidang pekerjaan, biasanya abang rencana mau menjadi edukator juga, atau dosen, atau guru, dan juga rencana bisnis. Itu dia. Ini ngomong-ngomong durasinya berapa lama ini? Ini sudah jalan 10 menit sih Bang, dan 40 menit durasinya. Oh, durasi 40 menit, oke. Iya Bang. Jadi biar bisa ngira-ngira. Iya Bang. Terus kan Bang, tentunya ada orang-orang yang selalu ingin memberikan semangat untuk abang, dan siapa orang-orangnya, dan apa pesan yang disampaikan orang tersebut untuk abang? Kalau pesan, ini biasanya pasti orang tua ya. Orang tua itu pastilah. Kenapa? Ada pacar yang memberikan semangat gitu. Kalau pacar nggak ada. Berarti jomblo ya? Kalau pacar nggak ada. Jomblo ini, jomblo. Yang pasti orang tua, walaupun mereka nggak secara lisan kasih tahu kamu harus semangat, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tapi dari bahasa tubuh mereka kita udah ngerti, kita nggak boleh mengecewakan mereka. Pertama,
adik, dari keluarga besar juga. Itu pasti, walaupun mereka nggak secara lisan ngasih tahu, tapi kan kita paham lah, kita bisa kuliah ke Korea ini juga karena berkat Tuhan. Jangan sampai jangan sampai mengecewakan mereka. Lalu juga ada dari pihak gereja juga ada, dari pihak gereja Indonesia juga ada, dari pihak gereja di sini juga ada. Teman-teman di sini juga pasti dari dosen-dosen, dari dosen-dosen di sini terutama juga mereka nggak mau ada dari kita yang gugur dalam perjalanan itu, karena mereka misi. Jadi misalnya mereka kehilangan mahasiswa yang mereka biayai ini, itu kayaknya mereka kehilangan satu orang pasukan untuk masuk ke ladang misi. Jadi begitu ya. Dan apa pesan abang buat anak-anak muda Indonesia yang ingin kuliah di luar negeri atau di Korea Selatan? Dan bagaimana tanggapan abang ketika melihat ada anak-anak Indonesia, anak muda Indonesia yang sulit dalam keuangan untuk kuliah di luar negeri, bang? Kalau buat yang pesan-pesan dulu ya untuk orang yang mau kuliah di luar negeri ya. Pesan-pesannya, rencanakanlah jauh-jauh hari. Karena kalau dalam kasus abang ini kasus mendadak. Ini kasus mendadak, jadi abang juga nggak sempat searching banyak soal Korea. Jadi untuk teman-teman yang mau misalnya rencana kuliah di luar negeri, rencanakanlah itu matang-matang. Pelajari dulu cuacanya seperti apa, makanannya seperti apa, budayanya seperti apa, lalu terutama bahasanya seperti apa. Itu pasti mereka udah pada tahu sih, bahasanya seperti apa. Lalu kalau mau yang menggunakan biaya sendiri, maksudnya nggak lewat jalur beasiswa, ya siapkan uang. Siapkan uang yang banyak, atau kalau bisa disiasati dengan bekerja juga di sini. Jadi ada beberapa juga sih teman-teman di sini di kampus lain biasanya. Jadi mereka kuliah juga sambil kerja. Tapi biasanya kalau visa mahasiswa itu pekerjaannya terbatas. Karena visa mahasiswa itu kan visa D2 atau D7 lupa. Visa D2 kalau nggak salah. Itu kalau mau membiayai diri sendiri ya kerja, tapi nggak bisa kerja yang tinggi-tinggi. Kerjanya begitu-gitu aja. Paling jadi waitress, jadi apa, kalau di negara kita ya tukang jaga konter pulsa, macam-macam seperti itu. Dan kalau misalnya terbentur biaya, nah ini yang unik. Kita kuliah di luar negeri itu nggak perlu pakai biaya sendiri kok. Banyak yang namanya resources, banyak yang namanya foundation, banyak orang yang mau membiayai kita, asal kita tahu cara mencarinya. Jadi kalau misalnya ya terbentur biaya, ya itu intinya, itu bagaimana kita cara mencarinya, cara mencari orang yang mau membiayai kita, atau cara mencari beasiswa di website, itu kan banyak sekali. Jadi nggak perlu pakai biaya sendiri. Kalau kamu minta abang pilih, ya abang sih saranin beasiswa. Tapi kalau beasiswa itu kan kita tahu requirement-nya ada tertentu ya. Pertama bahasa lah, lalu kedua academic achievement, lalu ini itu visa, tes kesehatan, macam-macam. Nah biasanya itu orang yang nggak mau. Tapi kalau mau bisa kuliah gratis, tanda kutip gratis, ya carilah beasiswa. Dan beasiswa yang cocok, beasiswa yang sesuai dengan visi misi Anda setelah lulus, visi misi kamu setelah lulus, dan ya itu dia. Sesuai dengan cari beasiswa yang cocok, itu dia. Dan terakhir bang, dari saya, apa yang menjadi harapan abang buat orang-orang Indonesia yang telah lulus kuliah di luar negeri? Apa yang menjadi harapan abang ke depannya? Harapan, ya kalau harapan sih balik ke Indonesia ya. Itu kayaknya bukan harapan abang aja deh, harapan pemerintah Indonesia juga begitu. Kayak kemarin beberapa waktu lalu pernah baca berita itu Jokowi panggil semua profesor dari seluruh dunia, profesor Indonesia dari seluruh dunia, balik semua ke Indonesia, bangun negara kamu, jangan bangun negara orang lain. Jadi
Untuk teman-teman yang rencana kuliah di luar negeri atau rencana kuliah di negara maju, Amerika, Jepang, Korea Selatan, atau Inggris, England, Selandia Baru, itu tolong jangan terbuai dengan fasilitas di sana. Jangan terbuai dengan fasilitas di sana. Ya, mereka lebih maju dari kita. Ya, mereka lebih tinggi. Yes, lebih nyaman, ya. Tapi dari kamu lahir sampai kamu ke sana, itu menurut abang Indonesia yang besarin. Jadi ibaratnya Indonesia itu ibu kamu. Kamu boleh merantau tapi kembalilah ke ibu. Kembalilah membangun rumahmu sendiri, membangun desamu sendiri. Kenapa kamu nggak membangun tempat di mana kamu berasal? Kan begitu. Jadi menurut abang bagus kalau bisa kembali ke Indonesia, ilmunya dipakai. Tapi kalau kebetulan ketemu jodoh orang luar ya itu cerita lain ya. Kalau ketemu jodoh orang luar cerita lain lagi gitu. Beberapa banyak loh ternyata di sini itu kasus. Jadi gini, pemerintah Korea di situ yang mendengar mereka karena 50% orang Korea di sini itu nggak menikah. 50% loh. Jadi kalau kamu datang ke Korea, itu kamu ketemu banyak single di sini. Jomblo itu banyak ketemu di sini. Jadi pemerintah Korea, jadi masalahnya adalah mereka nggak mau menikah karena urusan finansial jadi tinggi, tuntutan finansial tinggi, harus ngurus anak, ngurus pekerjaan, ngurus pajak, ini itu, bayar rumah, beli tanah, buka bisnis. Itu salah satu alasan mereka kenapa mereka nggak mau nikah. Dan konsekuensinya populasi kecil. Jadi Korea Selatan, Jepang itu populasi kecil. Kalau Korea Selatan itu cuma 50 juta. Jadi pemerintah Korea, sedangkan orang tuanya banyak. Jadi anak muda sedikit, anak-anak sedikit, tapi orang tua banyak. Kan begitu. Jadi pemerintah Korea melihat ini, wah ini tantangan ekonomi nih. Bagaimana caranya supaya orang Korea bisa mau menikah? Akhirnya diadakanlah program, kalau nggak salah ya, menikah dengan orang asing. Jadi di sini banyak yang begitu. Orang Korea nikah dengan orang India, Korea nikah dengan orang Afrika, Korea Amerika, Korea Indonesia. Itu ada banyak di situ. Dan biasanya kalau orang Korea nikah dengan Indonesia, biasanya orang Indonesia yang tinggal di Korea. Saya nggak tahu kenapa, mungkin urusan mereka sendiri lah itu, alasan mereka sendiri. Jadi mereka lebih memilih Korea sebagai tempat tinggal mereka, ladang penghasilan mereka, dan sekali-kali jenguk Indonesia, negara mereka sendiri. Tapi itu kalau kasus menikah. Kalau kasus abang ya yang kuliah di sini, yang bekerja, itu harus kembali ke Indonesia. Itu sarannya. Jadi abang ada nggak keinginan untuk menikah sama orang Korea? Ini kayaknya pertanyaannya nggak ada di list ini. Pertanyaan dadangan ya, spontanitas ya. Iya. Kalau dulu baru pertama kali ke sini ada kepikiran, wah nikah nih dengan orang Korea nih, dengan orang Korea nih. Tapi karena kan kayaknya kan, nikah dengan orang Korea kayaknya gimana gitu ya. Tapi ada tantangannya juga. Iya jujur abang nggak dulu ada. Tapi sekarang kayaknya hasrat itu menurun karena sepertinya abang sudah mulai agak realistis mengingat fakta-fakta, syarat-syarat bagaimana kalau mau menikah dengan orang Korea. Ya abang tahu kalau mau menikah dengan orang Korea itu pertama kamu harus bisa bahasa Korea. Bukan level dasar, tapi mereka ada beberapa levelnya. Ada level 2, 3, 4, harus level atas mereka. Itu pertama. Dan yang kedua, abang lupa, pokoknya ada beberapa lagi. Lalu yang kedua kalau nggak salah harus bekerja beberapa lama di Korea, kalau nggak salah itu. Nggak perlu ganti keluarga negaraan. Tapi sekarang mengingat faktor-faktor begitu, syarat-syarat seperti itu, abang kembali berpikir. Karena orientasi abang pelayanan di Indonesia, bekerja di Indonesia, melayani di Indonesia, alangkah lebih baiknya kalau abang dapat orang Indonesia juga yang support dalam hal pelayanan, yang support dalam hal pekerjaan juga.
bukannya orang Korea nggak support abang, cuma biasanya kan apa namanya, Harus satu visi. perbedaan budaya. Kenapa? Satu visi. Betul, itu salah satunya, satu visi. Kalau mencari orang yang satu visi sih di Korea ini bisa, cuma masalahnya pertama-tama perbedaan bahasa itu lagi, perbedaan bahasa. Dan yang kedua perbedaan budaya dan tempat. Kalau misalnya dia mau dengan abang, lalu kami tinggal di Indonesia, itu urusannya panjang. Urusan dia tinggal di Indonesia, lalu urusan nanti kalau udah punya anak, anaknya harus mengambil kewarganegaraan apa, kewarganegaraan Korea kah, Indonesia kah. Jadi macam-macam urusan administrasi seperti itu. Lalu juga belum tentu juga wanita Korea ini mengerti budaya kita. Dan itu makan waktu juga untuk menyesuaikan. Jadi kadang-kadang abang pikir, oke, orang Indonesia lebih baik. Lagian orang Indonesia itu macam-macam kan. Kalau orang Korea begitu aja. Kalau kita suku macam-macam, cari yang macam-macam ya banyak. Itu dia. Oke Bang, makasih Bang untuk jawaban-jawaban Abang yang sudah kami tanyakan. Boleh nggak Bang sampaikan di video, tolong bilang like, komen, itu Bang. Oke, nama channelnya apa deh? Duo Lucky Channel. Duo Lucky Channel. Kalau Oke, bisa halo. bahasa Korea lah bang. Bahasa Korea nggak bisa. Di sini aku pakai bahasa Inggris. Oh, Oh ya udah bahasa Inggris nggak apa-apa Bang. Oh, di sini aku ambil kelas internasional jadi pakai bahasa Inggris. Gimana ya? Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Korea boleh. ya. Oke, bahasa Indonesia aja kali ya. Siap Bang, siap. Oke, halo semua. Mudah-mudahan teman-teman menikmati perbincangan kita, perbincangan singkat ini. Jangan lupa subscribe, like channel Duo Lucky Channel, dan tonton terus video-video selanjutnya. Terima kasih.